Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Berilah kiranya damai sejahtera-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, salam bagi kita semuanya. Semoga damai sejahtera dan kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah minggu untuk tanggal 29 Mei tahun 2022 yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Mazmur ini adalah merupakan doa seseorang yang mengenal dirinya sendiri, mengenal siapa dia di hadapan Allah, dan mengenal siapa dia yang hidup di dalam dunia ini. Mazmur ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan ada dan mengetahui apa yang sedang terjadi bagi kehidupannya dan bagi dunia ini. Tuhan Maha Tahu, mengetahui segala situasi dan kondisi yang dialami oleh dirinya. Lalu Tuhan memberi hidup. Jika Tuhan memberi hidup, maka pemazmur hidup dalam hukum dan kebenaran Tuhan. Lalu kehidupan yang dijalani berasal dari Tuhan, dan dia sadari bahwa kehidupan yang berasal dari Tuhan ini suatu saat akan kembali kepada Tuhan. Pemazmur di sini sungguh menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana imannya, dan sekaligus sebagai responnya terhadap penderitaan yang sedang dia alami, yang sedang dia rasakan. Pada saat itu, pemazmur sedang menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal. Dia harus menghadapi orang-orang yang memusuhinya, padahal dia tidak memiliki suatu kesalahan. Banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Dia ditekan secara fisik dan juga dengan kata-kata. Dia juga mendapat fitnahan, mendapat makian dan kata-kata yang tidak benar terhadap kehidupannya, terhadap apa yang dia perbuat di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, bahwa ketika Daud berdoa dalam Mazmur ini, bahwa dia mengalami pergumulan yang hebat, pergumulan yang sangat luar biasa yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Dia harus menanggung sesuatu, padahal dia tidak memiliki satu kesalahan. Apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur ini kepada kita? Yang pertama adalah bahwa Tuhan mengetahui apa yang terjadi dengan manusia, atau Tuhan mengetahui apa yang sedang terjadi
bagi kehidupan kita, bagi kehidupan Anda Bapak Ibu Saudara-saudara. Pemazmur menjelaskan kebenaran yang dia lakukan dan berusaha menjaga jalan hidupnya dari tindakan yang cemar. Dia menjelaskan kebenaran yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Kebenaran seperti apa yang dimaksudkan oleh pemazmur yang dia jelaskan dalam nas ini. Yang pertama yang kita lihat kebenaran yang dijelaskan oleh pemazmur, bahwa seorang yang mengenal Tuhan pasti menjaga dirinya dari tindakan yang cemar. Ini betul, bahwa seorang yang mengenal Tuhan dan mengenal dirinya sendiri adalah pasti dia berusaha bagaimana dia menjaga dirinya supaya jangan sampai melakukan sesuatu yang bernoda, jangan sampai melakukan sesuatu kesalahan dan dosa di dalam kehidupannya karena dia mengenal Tuhan. Itulah suatu yang diberikan oleh pemazmur bagi kita. Dan yang kedua, pemazmur ingin menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan betul-betul mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Yang dikatakan oleh pemazmur adalah bahwa Tuhan mengetahui isi hati dari pemazmur, isi hati dari Daud, bahwa dia betul-betul tidak melakukan sesuatu yang cemar, dan Tuhan benar-benar mengetahui itu. Karena dia mengetahui bahwa Tuhan tidak bisa dibohongi. Oleh karena itu bahwa Tuhan sangat tahu apa yang dilakukan oleh manusia dan apa yang dilakukan oleh pemazmur. Lalu yang ketiga, bahwa pemazmur mengungkapkan bahwa semua kebenaran yang dilakukan tidak akan sia-sia sebab Tuhan mengetahui. Kebaikan, kebenaran, perbuatan baik yang dilakukan kepada semua orang, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat itu sia-sia. Karena Tuhan mengetahui semua apa yang dilakukan. Tuhan mengetahui semua apa yang diperbuat oleh pemazmur di tengah-tengah dunia ini. Dan bagi saudara-saudaranya dan bagi kehidupannya, bagi kehidupan orang lain di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tahu itu. Maka dia mengungkapkan bahwa semua kebenaran itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua yang kita lihat dalam nas ini adalah bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Itu yang diyakini oleh pemazmur dalam nas ini. Dan ini pelajaran yang kedua yang kita lihat dalam nas ini, bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan tahu kebenaran apa yang dia lakukan bagi manusia. Bahwa Tuhan mengetahui kebenaran yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan akan berbuat adil kepada setiap manusia yang melakukan kebenaran di tengah-tengah kehidupannya. Maka Tuhan akan mendengar seruan orang yang benar. Yang diyakini oleh pemazmur adalah bahwa ketika dia bertindak benar dan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka seruannya akan dijawab oleh Tuhan. Maka kebenaran yang dia lakukan bahwa Tuhan tahu itu, dan Tuhan akan berbuat adil, akan bertindak adil dalam hal itu. Tuhan tidak akan membuat yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Tetapi yang salah itu tetap salah dan yang benar itu adalah tetap benar. Lalu yang selanjutnya, bahwa ketika dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, maka penderitaan yang dihadapi oleh pemazmur dari orang-orang yang memusuhinya, bahwa dalam kebenaran Tuhan, walaupun dia melakukan kebenaran di dalam kehidupannya, tetapi dia harus menghadapi penderitaan. Tetapi dia sungguh yakin bahwa Tuhan mampu menolongnya, mampu membuatnya menang atas segala penderitaan yang dia alami. Penderitaan yang dihadapi oleh pemazmur dari orang-orang yang memusuhinya ini memberikan pelajaran bagi kita, sekalipun bahwa orang yang benar di tengah-tengah dunia ini bukan berarti dia harus terlepas, bukan berarti dia harus terbebas dari masalah dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bahwa baik orang benar dan baik orang yang jahat
baik orang yang merencanakan kejahatan kepada orang lain, mereka akan sama-sama mengalami masalah dan pergumulan. Tetapi yang menjadi bedanya adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kepada orang-orang yang benar, dikatakan dalam ayat 7 bahwa Daud berdoa, pemazmur berdoa, Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ini adalah merupakan doa dari pemazmur. Kebenaran yang terjadi dan kebenaran yang dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya dengan hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia akan dilakukan oleh Allah kepada setiap manusia. Tuhan mampu melakukan keajaiban kepada setiap manusia yang melakukan kebenaran di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dan yang ketiga yang dapat kita lihat dalam nas ini adalah bahwa Tuhan itu adalah hidup dan pemilik kehidupan. Kalau Tuhan itu hidup dan pemilik kehidupan adalah, maka pemazmur dalam nas ini bergantung kepada Tuhan. Apa buktinya dia bergantung kepada Tuhan? Dia terus berseru kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku. Ada suatu keyakinan penuh bagi pemazmur bahwa Tuhan akan menjawab doanya, karena dia berdoa dalam kebenaran. Karena dia melakukan sesuatu dalam kebenaran, dia melakukan sesuatu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah orang benar berseru, Tuhan menjawab. Kita melihat dalam nas ini bahwa ada merupakan kesaksian dari pemazmur bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan menjawab doanya. Dan dia dijawab oleh Tuhan karena dia adalah melakukan yang benar. Walaupun banyak yang memusuhi, walaupun dia banyak mengalami pergumulan, banyak mendapatkan hinaan dari sekitarnya, tetapi dia tidak berbuat dosa dan dia tidak berbuat salah, walaupun dia mengalami itu. Oleh karena itu dia hanya berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan bertindak benar, supaya Tuhan bertindak adil, supaya dalam seruannya bahwa Tuhan menjawab. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah kita seperti pemazmur, bahwa kita walaupun harus menderita karena kebenaran, harus mengalami hinaan dari kebenaran, tetapi kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Kita harus tetap berseru kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan menjawab seruan kita. Seperti nama minggu kita juga pada saat ini adalah Eksaudi, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Apa alasan Tuhan untuk mendengar dan menjawab seruan kita? Karena kita adalah orang-orang yang benar. Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Tuhan mengetahui bahwa kita adalah melakukan kebenaran, dan kita mengenal diri kita bahwa kita adalah harus meminta pertolongan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita dalam hidup kita senantiasa berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab setiap seruan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu itu dapat kami lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.